Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Nah, di sini siapa ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin doa, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, udah selesai. Nah, gimana kabar kalian pada siang hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Dalam kondisi seperti ini kalian harus menjaga kesehatan masing-masing. Oh ya, ini pertemuan pertama kita ya. Udah pada kenal sama ibu belum? Belum? Baik. Perkenalkan, nama ibu Salma Husnul Mufidah. Bisa dipanggil Salma, bisa dipanggil Vida. Nah, di sini ada yang tidak hadir dalam kelas ibu. Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Baik, pintar. Berarti nihil ya. Baik. Pada pertemuan pertama kita pada hari ini, kita akan membahas tentang akhlak pergaulan remaja. Nah, di akhlak pergaulan remaja ini gimana sih tujuan pembelajarannya sebelum melakukan pembelajaran? Yaitu yang pertama, itu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri remaja. Kedua, menyebutkan contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja di kehidupan sehari-hari yang harus dihindari. Kemudian yang ketiga, menganalisis dampak negatif dari perilaku menyimpang ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, menjelaskan cara menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja di kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, mari kita memasuki materi, yaitu akhlak pergaulan remaja. Akhlak itu ada dua, yaitu akhlak baik, akhlak buruk. Akhlak baik itu kan pasti akhlak yang terpuji, dan sedangkan akhlak yang buruk itu kan pasti akhlak yang tercela. Nah, berbicara tentang remaja, di sini ada yang tahu masa remaja itu yang gimana? Ada yang tahu? Belum ya. Yang masa remaja itu masa transisi. Masa remaja itu masa transisi di antara kanak-kanak dengan orang dewasa. Jadi habis kanak-kanak masih nanti remaja, habis itu nanti ke dewasa gitu. Nah, dikatakan sebagai orang remaja itu berusia 17 sampai 21 tahun. Itu 17 sampai 21 tahun. Nah, remaja itu seseorang yang menunjukkan dirinya pribadi. Kalau misalkan contohnya, aku ini orangnya pemalu, pendiam, kayak gitu. Habis itu tapi dia juga bilang, aku ini orangnya berani, aku ini orangnya hebat, aku ini orangnya pintar. Nah, seperti itu contoh remaja yang labil. Nah, Allah itu mengutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia, nah terutama para remaja itu. Agar apa? Agar mereka itu menjadikan bangsa ini lebih maju, menjadi penerus bangsa, seperti itu. Nah, kemudian ada ciri-ciri remaja. Ada yang tahu apa ciri-ciri remaja? Iya, Mbak, silakan. Baik. Oke. Ciri-ciri remaja yang pertama itu ada suka membantah. Nah, suka membantah atau menentang gitu. Di sini
pasti ada kan yang suka membantah atau menantang. Nggak ada. Baik, anak-anak ibu mah baik-baik semua, nggak ada yang kayak gitu kan. Baik, kemudian yang kedua, dia suka berangan-angan atau berimajinasi. Imajinasinya tinggi banget. Tapi kalau berimajinasinya di sini itu tentang hal yang positif, itu bagus. Yaitu misalnya ya, kalian habis lulus MTS ini berimajinasi, berangan-angan ingin melanjutkan sekolah ke SMA 1. Nah, berimajinasi habis ke SMA 1 nanti aku berimajinasi dapat teman berapa, dapat teman sama siapa, duduk sama siapa, berimajinasi. Tapi kalau berimajinasinya yang nggak penting, nggak usah berangan-angan. Kayak misalnya berangan-angan ingin membeli sesuatu yang nggak penting. Nah, itu buat apa? Kemudian rasa ingin tahunya itu besar, gede banget, kayak kepo, suka kepo. Nah, di sini kan pasti banyak cewek-cewek kayak seperti kalian itu yang suka kepo. Biasanya kalau ada trending di sosmed, di TV, pasti kan suka pada kepo, habis itu nanti stalking gitu, ya kan? Nah, habis itu selanjutnya cenderung sulit diatur. Nah, biasanya remaja yang cenderung sulit diatur itu remaja-remaja yang bandel kayak gitu. Kemudian masa mencari jati dirinya itu aku ini remaja yang bagaimana, nah, seperti itu. Nah, dari akhlak tadi kan ada akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, akhlak baik itu kan akhlak yang terpuji. Nah, itu pasti kan yang kalian tahu. Akhlak terpuji itu akhlak yang bagaimana? Oke, akhlak yang seperti sopan santun, terus mengajak ke arah kebaikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau akhlak yang tercela itu kan ada contoh-contoh perilaku menyimpang nih dalam pergaulan remaja di lingkungan atau di hari-hari ini. Nah, yang pertama, ada yang tahu? Iya, Mas, kamu. Oke. Kemudian ada lagi? Iya, benar. Yaitu yang pertama ada minuman keras atau khamar, kemudian berjudi, berpacaran, kemudian ada tawuran, dan yang terakhir ada mengonsumsi obat-obatan terlarang. Ya, minuman keras ini kan udah dilarang sama agama Islam, udah dilarang, habis itu kan haram, habis itu memabukkan lagi. Masa iya anak remaja minum minuman keras habis pulang sekolah misalnya, bukannya malah pulang tapi malah ke warung minum minuman, kan nggak enak kalau dilihat orang-orang, kalau dilihat guru pasti kan dia malu. Nah, kemudian berjudi juga sama, juga dilarang. Kemudian berpacaran. Nah, kalau berpacaran setelah nikah itu boleh, kalau sebelum itu tidak boleh. Karena apa? Akan menimbulkan perzinaan dalam pergaulan kehidupan remaja, itu pergaulan bebas. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Mbaknya itu silakan dibacakan Quran surat Al-Isra ayat 32. Alhamdulillah, bagus sekali. Baik, dalam surat ini mengandung arti, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Udah perbuatan keji, terus buruk pula. Nah, masa iya mau berbuat seperti itu? Nah, kemudian tawuran nih. Nah, tawuran. Siapa ya di sini yang pernah ikut tawuran? Gak ada, alhamdulillah gak ada. Nah, penyebab tawuran ini apa sih?
Ya, penyebab tawuran ini ada bullying. Terus kalau enggak nanti ada suatu geng motor. Itu nanti bisa memicu adanya tawuran. Tapi gimana caranya memisahkan atau menyelesaikan masalah tawuran? Ada yang tahu? Oke, itu dengan menasihati atau melerai. Kalau misalkan kalian di situ terus ingin menasihati atau melerai tidak bisa, gimana? Terus gimana caranya? Iya, bisa lapor ke guru BK. Nah, gitu, itu bagus, bisa lapor ke guru BK, menasihati, melerai. Jangan malah ikut-ikutan tawuran, apalagi yang cowok-cowok gitu. Biasanya kalau ada tawuran itu kan ikut tawuran gitu, jangan. Kemudian ada mengonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, ada dampak negatifnya setelah adanya yang remaja yang melakukan penyimpangan itu. Ada bagi diri sendiri, ada bagi orang lain, dan ada bagi lingkungan. Nah, untuk diri sendiri, ada yang tahu? Ya, kamu Mbak, silakan. Baik, itu bagi diri sendiri. Ada rasa malu yang tidak bisa dihilangkan. Jadi remaja ini tuh malu dan mengurung diri itu di dalam rumah, nggak mau keluar rumah, nggak mau sekolah gitu. Kayak rasanya malu, kayak pengen di dalam kamar terus. Kemudian orang dipercaya sama teman-temannya, pergaulannya gitu, kurang dipercaya. Habis itu mempermalukan keluarga dan sekolah. Nah, dirinya sendiri aja malu, malah mempermalukan keluarga dan sekolahnya gitu. Kemudian bagi orang lain, ada yang tahu bagi orang lain apa? Oke, itu kurang disenangi dalam pergaulan. Jadi kurang disenangi dalam pergaulannya, kemudian gak disenangi, terus dijauhin sama teman-teman, sama tetangga-tetangganya. Karena apa? Karena takut terpengaruhi juga berperilaku seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada bagi lingkungannya. Udah di keluarga namanya buruk, habis itu di lingkungan pun namanya juga buruk. Kemudian tidak disenangi dalam masyarakat, nggak ada yang suka, nggak ada yang percaya lagi juga di dalam masyarakat itu. Cara menghindari perilaku menyimpang itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Iya, siapa? Ya, Mas, silakan. Ya, yang pertama itu ada biru al-walidain atau patuh kepada perintah orang tua. Nah, jadi kita itu harus patuh kepada kedua orang tua. Kalau disuruh-suruh juga itu harus patuh. Kedua, ada meningkatkan ibadah dan amal sholih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tiga, ada mengembangkan potensi diri secara positif. Yang terakhir, bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah. Jadi, misalnya kalian ini punya teman di kelas itu yang berakhlakul karimah, kalian deketin. Nah, agar apa? Agar kalian terpengaruh dengan kebiasaan orang ini. Misalnya dalam ketika istirahat, anak ini suka membaca Al-Quran, kemudian sholat duha. Nah, kalian ini akan terbiasa juga setelah bergaul dengan orang-orang seperti ini. Jadi kayak terpengaruh gitu. Jadi terbiasa juga kalian mengerjakan hal-hal yang baik. Nah, sampai sini penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Baik, cukup, tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, dalam materi ini itu kita harus benar-benar bisa memilih dalam bergaul gitu, memilih teman yang baik, yang mengajak dalam hal yang positif gitu. Bukan berarti pilih-pilih teman, bukan, tapi ini untuk diri sendiri. Jadi untuk diri sendiri dan juga bisa untuk orang lain. Jadi mengajak orang lain itu juga mendapatkan pahala. Jadi bisa untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, jangan lupa mengerjakan tugas yang ibu kasih, yaitu merangkum apa yang kalian pelajari hari ini, yang kalian dengarkan ini, kemudian dikumpulkan di Google Form yang ibu berikan nanti. Setelah itu ibu cukupkan. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oke. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.